Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Windy Aulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai private sector practice. Nah, jadi private sector practice ini adalah merupakan sektor swasta. Nah, jadi sektor swasta ini berorientasi keuntungan, di mana mereka dikelola oleh individu dan perusahaan swasta. Mereka menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan uang. Mereka berusaha memaksimalkan kekayaan pemilik mereka dan untuk sukses melakukannya. Nah, jadi rehabilitasi di sektor swasta yang ini mencakup berbagai layanan yang disediakan oleh seorang konselor rehabilitas dan profesional rehabilitas lainnya. Nah, yang dipekerjakan oleh bisnis swasta, bukan oleh lembaga yang didanai publik, tetapi di sini itu berfokus pada pekerjaan konselor rehabilitas yang dikerjakan di sektor nirlaba swasta. Nah, selanjutnya itu praktik-praktik ini mungkin termasuk konseling kejuruan dan afektif, seperti manajemen kasus, pengembangan dan penempatan pekerjaan, atau penilaian dan evaluasi kejuruan. Dan selanjutnya, apa yang membuat pekerjaan konselor rehabilitas sektor swasta ini unik? Nah, jadi yang membuat rehabilitas sektor swasta ini unik adalah lingkungan bisnis, di mana hal ini itu terjadi terlepas dari misi, produk, atau layanan yang menjadi ciri-ciri bisnis tertentu. Bisnis itu harus menghasilkan keuntungan, dan harus kita garis bawahi bahwasanya di sini itu kita harus menghasilkan keuntungan dengan cara reason itu artinya adalah sebuah tujuan. Nah, jadi dalam membentuk sektor swasta ini, membentuk rehabilitas swasta ini, kita harus mempunyai tujuan. Tanpa itu, maka bisnis itu tidak akan bertahan dengan lama. Nah, selanjutnya adalah layanan rehabilitas di sektor swasta ini mencakup beragam layanan yang disediakan oleh konselor rehabilitas dan profesional rehabilitas lainnya yang dipekerjakan oleh bisnis swasta, bukan oleh lembaga yang didanai publik. Istilah rehabilitas sektor ini itu melewati pekerjaan beragam personil rehabilitas dalam bisnis, tetapi bab ini itu berfokus juga pada pekerjaan konselor rehabilitas yang dikerjakan oleh di sektor nirlaba swasta. Nah, selanjutnya itu adalah rehabilitasi asuransi sektor swasta. Nah, jadi asuransi sektor swasta ini sering disebut sebagai manajemen kasus asuransi, mempekerjakan jumlah terbesar penyedia rehabilitasi swasta. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Case Management Society of America menemukan bahwa sekitar 68%, sekitar 80.000 manajer kasus di Amerika Serikat bekerja di arena rehabilitasi asuransi ini. Nah, jadi konselor rehabilitasi yang berlatih dalam rehabilitasi asuransi sering disebut dengan manajer kasus asuransi, karena manajemen kasus merupakan bagian besar dari fungsi profesional mereka. Manajemen kasus ini tidak didenda sebagai proses kolaboratif yang menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, atau mengevaluasi opsi untuk mempromosikan hasil yang berkualitas dan hemat biaya. Nah, jadi manajemen kasus ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu dipraktekkan dalam berbagai pengaturan oleh banyak profesional yang berbeda dalam perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Nah, jadi pencampuran yang cukup besar dari dua peran tradisional ini, yaitu dengan konselor rehabilitasi menyediakan manajemen kasus yang substansial, dan perawat itu ia yang akan menjadi lebih terlibat dalam arena kejuruannya. Nah, jadi dua jenis klaim yang paling umum yang memerlukan jasa manajer kasus asuransi adalah WC dan cacat jangka panjang. Nah, jadi WC ini adalah sistem
asuransi yang diatur negara yang memberikan cakupan kepada individu yang cedera atau penyakitnya terkait dengan pekerjaan. Dan sistem WISI ini dikembangkan untuk memastikan bahwa pekerja yang terluka akan menerima bantuan keuangan dan medis yang sementara tidak dapat bekerja karena penyakit atau cedera yang diderita di tempat kerja. Nah, jadi konselor rehabilitation juga itu umumnya memainkan para kunci dalam mengkoordinasikan layanan dari berbagai penyedia dan mempengaruhi antar antar karyawan yang terluka, penyedia medis dan rehabilitasi, dan pemangku kepentingan di tempat kerja, misalnya serikat pekerja, pengawas, personil, maupun manajemen. Nah, dengan pelatihan khusus dalam hubungan majikan dan manajemen kasus, idealnya itu diposisikan untuk position sebagai court. Nah, yang pertama itu adalah penilaian kapasitas dan keterbatasan fungsional karyawan. Dan yang kedua adalah identifikasi opsi RTW. Dan yang ketiga, pelaksanaan akomodasi yang wajar. Dan yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan pelatihan ulang. Dan yang kelima, koordinasi layanan eksternal. Dan yang keenam, pengembangan rencana RTW interdisipliner. Dan yang ketujuh, konsultasi dengan penyedia layanan lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Risma. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Putri Windy Aulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang internal case management. Jadi internal case management ini adalah pusat rehabilitas yang berkembang pada tahun 1980-an yang menciptakan fungsi rehabilitas baru, yaitu manajer kasus internal. Ketika Ikatan Fasilitas Rehabilitasi mulai mengakui individu yang memiliki cacat yang semakin kompleks dan bencana, sejumlah besar dari berbagai jenis spesialis medis dan rehabilitasi diperlukan untuk memberikan perawatan yang memadai. Banyak dari spesialis rehabilitasi ini dipekerjakan langsung oleh pusat-pusat, misalnya terapis fisik dan okupasi neuropsikolog. Fasilitas rehabilitas bereksperimen dengan berbagai model manajemen kasus internal. Banyak yang menetap pada penciptaan posisi independen yang disebut manajer kasus, di mana fokusnya adalah pada koordinasi dan pengelola layanan yang disediakan oleh tim interdisipliner, bukan pada peran klinis. Selain itu, karena layanan rehabilitasi tidak tersedia dalam pengaturan rawat jalan berbasis masyarakat maupun berbasis rumah. Selain itu, karena layanan rehabilitasi tidak tersedia dalam pengaturan rawat jalan berbasis masyarakat atau berbasis rumah, peluang bagi manajer kasus dalam pengaturan ini telah berkembang sesuai mengacu pada rehabilitas forensik sebagai praktik prinsip rehabilitasi dalam pengaturan hukum. Rehabilitasi counselors dapat terlibat dalam berbagai pengaturan hukum dan dikuasai hukum, termasuk WISI dan jaminan sosial dengan pendapat proses pengadilan sipil dan sidang-sidang pengadilan keluargaan. Konselor rehabilitas dapat berfungsi sebagai saksi fakta atau saksi ahli. Sisa bagian ini berfokus pada peran konselor rehabilitasi sebagai saksi ahli serta pada perencanaan perawatan jiwa, perencanaan perawatan kehidupan. Paul Deutsch dan Frederick Ravan mengembangkan perencanaan perawatan kehidupan pada awal tahun 1980-an sebagai dokumen hukum ideal yang merencanakan layanan perawatan kesehatan untuk individu dengan cedera bencana atau cacat. Rencana perawatan jiwa yang disebut dengan LCP. LCP adalah dokumen yang berkomprehensif
yang menggambarkan layanan terkaitan kecacatan yang akan dimintai oleh individu yang terluka parah selama masa hidupnya. Rencana ini dirancang untuk dimodifikasikan sesuai kebutuhan karena keadaan seperti perubahan status kesehatan individu, teknologi medis baru, atau perubahan ekonomi. LCP adalah alat yang berguna dalam rehabilitasi forensik karena dapat berfungsi sebagai pedoman bagi juri dalam menilai kerusakan pada cedera pribadi atau kasus malpraktek medis. LCP ini mencakup angka biaya mendekati pada berbagai kebutuhan perawatan seumur hidup seperti yang diproyeksikan oleh seorang ekonom dan karena itu dapat menghasilkan angka biaya total yang dapat disajikan di ruang sidang. Karena LCP ini didasarkan pada pemeriksaan komprehensif terdapat kebutuhan seseorang dengan cacat tertentu, jumlah dolar yang cukup akurat dapat dinilai pada waktu tertentu. Doddridge telah menekankan importance menggunakan yang pertama itu ada wawancara individu yang menjadi fokus. LCP bersama dengan keluarganya bila memungkinkan. Yang kedua, memperoleh dan meninjau secara menyeluruh sesuai informasi medis, psikologis, pendidikan, kejuruan, dan rehabilitas yang tersedia. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan anggota tim perawatan rehabilitas sebagaimana mestinya. Yang keempat, secara sistematis menganalisis kebutuhan individu termasuk evaluasi profesional terkait kesehatan yang diproyeksi modal terapi. Yang selanjutnya itu ada penilaian pendidikan, kebutuhan kursi roda, aksesoris dan pemeliharaan kursi roda, kebutuhan peralatan ortopedi, persyaratan ortopedi atau prostetik, perabotan dan aksesoris rumah terkait disabilitas. Bantuan untuk fungsi independen, obat-obatan dan perilaku medis, perawatan di rumah atau kebutuhan perawatan berbasis fasilitas, proyeksi kebutuhan perawatan rutin di masa depan. Mereka saat ini digunakan sebagai alat untuk menyediakan layanan manajemen kasus, perencanaan pelepasan, education pasien dan keluarga, pengaturan cadangan oleh perusahaan asuransi dan pengembangan pemukiman dan kepercayaan kebutuhan kasus. Konselor rehabilitas saksi ahli paling sering ditahan oleh pengacara sebagai saksi ahli untuk memberikan pendapat mengenai kebutuhan individu dengan hubungan disabilitas di pengadilan sipil agar memenuhi syarat sebagai saksi ahli di bawah aturan bukti federal. Seorang saksi dapat menetapkan kualifikasinya sebagai ahli dengan alasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan. Selain itu, pada tahun 1993, Daubert menetapkan persyaratan bahwa kesaksian ahli harus didasarkan pada metodologi atau penalaran mendasar yang valid secara ilmiah dan diterapkan dengan benar pada fakta-fakta masalahnya. Akibatnya, konselor rehabilitasi ini yang memiliki pengalaman khusus atau pelatihan dengan populasi cacat, pemahaman menyeluruh tentang proses mempersiapkan dan mengembangkan pendapat, berakar pada metodologi yang baik, berada pada posisi yang baik untuk pekerjaan saksi ahli. Selain pekerjaan saksi ahli yang terkait dengan perencanaan perawatan jiwa, konselor rehabilitasi sering berfungsi sebagai ahli kejuruan untuk dengar pendapat cacat jaminan sosial. Ahli kejuruan membantu hakim administrasi dalam menentukan potensi kejuruan seorang individu yang merupakan penentuan penting dalam sistem jaminan sosial.
Akibatnya, ahli kejuruan jaminan sosial harus mahir dengan keterampilan yang dapat dipindah tangankan, analisis pekerjaan, dan survei pasar tenaga kerja. Ahli kejuruan harus memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar kerja terdekat untuk menentukan apakah individu tersebut dapat diharapkan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang geografisnya. Konselor rehabilitas juga dipertahankan untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan proses hukum lainnya, termasuk penyediaan pendapat ahli atau kesaksian dalam cedera pribadi. Terlepas dari jenis pengaturan sektor swasta atau peran di mana konselor rehabilitas berfungsi, mereka harus membangun diri mereka sebagai profesional yang kompeten dan kredibel dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk peran mereka. Kredibilitas dapat dibentuk dalam beberapa cara. Whitfield menegaskan bahwa faktor utama dalam menentukan kredibilitas adalah tujuan kredensial yang menunjukkan kompetensi, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap sistem regulasi untuk mempertahankan kredensial. Konselor rehabilitas juga mendapatkan manfaat dari keanggotaan dalam asosiasi profesional dan organisasi yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan kredit pendidikan berkelanjutan, jaringan dengan profesi rehabilitas lainnya. Baik, sampai di sini penjelasan kami. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.